Pemirsa Intens investigasi. Akibat Nikita Mirzani melaporkan kekasih Loli Fadel Bajideh ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024 ternyata berbuntut panjang. Dan semenjak Fadel didampingi kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution, kondisi pun makin memanas. Ya, sebagai kuasa hukum memang sudah menjadi tugasnya untuk melindungi dan membela kliennya. Karena itu Rasman seolah tidak terima jika Fadel selalu disudutkan oleh Nikita karena kasus dugaan perlakuan asusila yang dilakukan Fadel kepada anak di bawah umur Loli. Tidak hanya membela habis-habisan Fadel, Rasman juga terang-terangan memasang bendera peperangan dengan Nikita, di mana dengan tegas ia menyatakan tak takut menghadapi Nikita, karena menurutnya sikap Dennis Charista kepadanya yang juga diketahui musuhnya dulu bisa disikatnya. Apalagi Nikita yang baginya belum ada apa-apanya dibanding Dennis, jadi lebih mudah untuk disikat. Lalu seperti apa pihak Nikita menanggapi pesan pedas Rasman yang siap menyikat Nikita? Rasman juga menjelaskan akan sikap Nikita yang tiba-tiba muncul saat ia melakukan konferensi pers bersama dengan para wartawan secara online. Di situ Nikita tampak marah-marah, tapi Rasman dinilai dan dilihat netizen seperti diam dan takut menghadapi Nikita Mirzani. Lalu apa alasan Rasman atas pernyataan dari netizen tersebut? Lantas bagaimana pihak Nikita menanggapinya? Benarkah juga pihak Nikita sudah menyusun strategi untuk melawan Rasman yang jelas-jelas sudah menantang Nikita? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pelaporan Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh hingga kini terus menjadi perhatian netizen di media sosial. Seperti diketahui, Nikita membuat laporan tuduhan terkait pasal berlapis, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, dan KUHP. Kasus itu juga melibatkan anak sulungnya bernama Loli yang berpacaran dengan Fadel selama 2 tahun ini. Nikita melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 12 September 2024 lalu. Semenjak laporan Nikita ini, maka sosok Fadel pun langsung jadi sorotan, tak hanya oleh netizen, tapi juga oleh pihak Fadel. Terlebih saat Fadel mempercayakan Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukumnya, maka kondisi pun makin memanas. Tak hanya konflik Nikita dengan Fadel, tapi juga terjadi konflik Nikita dengan Rasman. Bahkan terang-terangan Rasman mengungkap jika apa yang dilakukan Nikita Mirzani ini kepadanya belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Dennis Charista yang juga dulu berselisih dengannya. Menurut Rasman, Dennis saja bisa disikatnya, apalagi Nikita Mirzani. Karena itu Rasman yang sudah berancang-ancang membuat perhitungan kepada Nikita ini tidak takut menghadapinya, dan Rasman dengan lantang mengatakan akan menyikat Nikita Mirzani. Sudah terlalu banyak data-data yang kami kumpul untuk si NM ini dilaporkan. Saya nggak perlu bilang sekarang apakah saya sudah melaporkan dia atau tidak. Saya diam saja, tapi kalian lihat ke depan. Karena bagi saya, si Dennis itu lebih berani daripada NM. Dennis saja kita sikat, apalagi NM. Bukan sombong ya, Allah yang maha kaya. Tapi jangan lu buat video ini, buat video itu, bilang ini, bilang itu, nggak ada. Saya ini paham aturan, keluarga saya itu tahu pergerakan saya. Nah, jadi kalau dia bilang dugem di salah satu klub di Jakarta, mana videonya, mana fotonya, tanggalnya mana. Nah, kalau lu nanti bilang begitu, keberatan klien kami, artinya ada pembohongan publik, memfitnah orang, itu dilaporkan. Sudah terlalu banyak data-data yang kami kumpul untuk si NM ini dilaporkan. Saya nggak perlu bilang sekarang apakah saya sudah melaporkan dia atau tidak.
Saya diam saja, tapi kalian lihat ke depan. Lalu seperti apa tanggapan pihak Nikita Mirzani yang mengatakan bahwa Rasman Arief Nasution akan menyikat Nikita Mirzani? Gentarkah pihak Nikita Mirzani dengan ultimatum dari Rasman tersebut? Apakah pihak Nikita akan lebih maju dulu membawa kasus pertikaian Rasman dan Nikita ini ke jalur hukum? Jadi kalau Rasman, nggak bisa Rasman tidur di villa ini karena nggak punya duit ya. Kalau Rasman nggak bisa di sini, nah kamarku yang di atas itu kedap suara ayah ya. Rasman juga masih membahas perihal detik-detik ketika Nikita Mirzani muncul dan marah-marah kepada dirinya saat sedang melakukan konferensi pers bersama dengan para wartawan secara online beberapa waktu lalu. Dijelaskannya saat itu ia bukannya takut melawan Nikita, karena sebelumnya banyak pihak yang menilai Rasman takut ketika Nikita tiba-tiba muncul dan marah-marah kepada dirinya saat itu. Lebih jelas, Rasman memberikan penjelasan mengapa dirinya tidak ikutan marah-marah kepada Nikita. Alasannya karena jika dirinya saat itu melakukan perlawanan ketika Nikita marah-marah kepada dirinya, maka nilai dirinya akan mengalami downgrade alias penurunan nilai dirinya di mata publik, sehingga ia pun harus bisa bersikap dewasa saat berhadapan dengan Nikita. Rasman pun ungkapkan jika dirinya memang smooth saat berdebat dengan Nikita karena tahu siapa lawan debatnya saat itu. Selain itu, Rasman pun masih menghormati Dr. Oki yang juga turut tiba-tiba muncul di preskon online-nya saat itu. Harusnya NM itu bersyukur, berterima kasih kepada keluarga besar Bajide, keluarganya Fadel. Terus ada Rasman. Ada kata-kata NM, Rasman. lu Apa? gini, Apa NM. enggak, lu ngomong apa? 5 kali datang ke rumah, ditolak. Itu cerita dari mana? Cerita dari NM ya. Cerita dari mana? Ini cerita Rasman? ini kemarin disampaikan oleh Fadel di preskon saya. Ya. Dia mengatakan 1 kali, 2 kali itu mereka yang antar, 3, 4 kali. Katanya kamu tidak terima di kita. Nah, setelah itu mereka ini, si Loli ini nangis. Dia nggak tahu dia pergi. Lalu kemudian dibawalah ke apartemen, di bawah pengawasan kakaknya Fadel, keluarganya si Martin. Berarti benar dong, satu keluarga bersekongkol. No, saya tidak pernah takut. Saya pada waktu itu sedang di Medan. Oke. Saya baru sampai di Medan, saya memimpin rapat ikatan alumni yang saya pimpin. Saya minta break karena mau sholat maghrib. Kita langsungkan preskon di situ. Saya lagi berbicara, dia nongol. Nah pertanyaannya, kalau saya marah-marah di situ, maka saya akan grade saya itu turun. Makanya saya dewasa. Saya lebih smooth ketika berdebat dengan dia. Karena saya tahu dengan siapa lawan debat saya. Saya lebih pada substantif. Yang kedua, saya menghargai Dr. Oki. Karena Dr. Oki sudah komunikasi dengan istri saya dan juga dengan saya. Kita sudah berteleponan. Nah, beliau mengharap supaya kasus ini dipilah dan dipilih. Nah, jangan urusan Dr. Oki yang misalnya ikut membantu bagaimana menjemput seorang Loli, saya persoalkan. Kemudian dia sampaikan juga kepada saya supaya kami yang ada urusan perusahaan saya dengan perusahaan dia, kita selesaikan dengan baik-baik. Dr. Oki ini niatnya baik. Bagaimana seorang NM bicara itu lebih ideal, tidak menyudutkan. Saya juga begitu, makanya saya smooth. Tetapi apakah karena Dr. Oki baru saya smooth? Tidak juga. Apakah karena Dr. Oki saya lebih soft? Tidak juga. Tapi saya menghargai. Dan saya buktikan. Tapi pada malam itu dia masih kekeh. Nah walaupun dia, saya tahu, ya sudah saya positive thinking kan kata dia. Tapi besoknya dia post di Instagram seolah-olah mengatakan gua nggak takut sama Rasman. Langsung saya post lagi yang lain. Kayak ini gampang. Dia mau baik, come on. Dia nggak mau baik juga nggak apa-apa.
Dia mau tenang juga, ayo nggak tenang juga nggak apa-apa. Emang kenapa? Hah? Lu kenapa NM? Emang lu siapa? Nggak ada, lu nggak ada urusan. Lalu seperti apa tanggapan dari pihak Nikita Mirzani atas pernyataan dari Rasman Arif Nasution yang benar-benar sudah menantang Nikita? Bagaimana juga dengan pernyataan Rasman yang menyebut saat preskon online ia bukannya takut berhadapan dengan Nikita, melainkan demi untuk menjaga dirinya tidak turun harga diri di mata publik. Seberapa marahnya pihak Nikita kepada Rasman dengan pernyataannya tersebut? Hari Jumat depan ya? Nggak tahu, antara Jumat atau Senin nggak tahu. Oh iya, nggak bisa ditarik ya? Nanti itu Pakai tali gitu kan, tarik. kan ada prosesnya, Dok. Usir dia dari kampung ini, usir dia dari kampung ini. Biar aja ikut prosesnya. Udah gede ini sok-sok nantangin. Tidak cukup, Rasman juga menantang Nikita untuk membuktikan omongannya yang apabila bertemu dengan Fadel akan melakukan seperti apa yang dilakukan di media sosialnya. Lalu apa yang akan dilakukan Nikita? Dan benarkah Rasman juga menantang Nikita untuk bertemu langsung dengan Fadel pada tanggal 4 Oktober nanti di Polres Metro Jakarta Selatan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari, dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Pemirsa Intens Investigasi, sebagai ibu yang merasa anaknya Loli mendapat perlakuan buruk dari Fadel Bajideh, maka wajar jika Nikita Mirzani merasa geram dan marah besar. Seperti yang terlihat pada akun media sosialnya, perempuan berusia 38 tahun ini memperlihatkan tindakan apa yang akan dilakukannya jika bertemu dengan kekasih sang anak Fadel. Tampak Nikita pun memperagakan di media sosialnya atas apa yang akan dilakukannya saat bertemu dengan Fadel. Dia ingin menendangnya sekeras ia menendang kursi dalam peragaannya. Kemudian disebutnya jangan dibangunin biar ia bisa memukuli berkali-kali Fadel dalam kondisi masih berbaring sehabis jatuh karena tendangannya. Tak cukup, Nikita masih mau angkat si Fadel dan dilemparnya sekuat tenaga. Begitulah luapan emosi Nikita jika ia nanti bertemu Fadel yang dianggapnya sudah merusak masa depan putri semata wayangnya itu. Tol ya kalau gua ketemu si nih, ini misalkan dia nih, gue jijik banget kalau deket-deket nih, karena pakainya bawa kamus ya, bawa knalpot ya. Nih, jadi jauh-jauh aja nih, ini misalkan dia nih, ini jarak segini dia, di segini. Ini ceritanya nih dia nih, nih, ya. Udah gitu ya, jangan dibangunin, jangan dibangunin. Siapa yang bangunin? Jangan dibangunin. Ini ya. Ya, gitu kan? Ya walaupun badan gue kecil ya, gue kuat nih. Gue angkat dia, gue lempar. Rasman Arif Nasution pun sudah mengetahui rencana Nikita apa yang akan dilakukannya jika bertemu dengan Fadel. Maka Rasman pun menantang Nikita untuk melakukan persis apa yang dilakukannya di dalam video yang ia perlihatkan di media sosialnya tersebut. Dan berhubung Fadel berencana akan hadir di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 4 Oktober mendatang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan yang sempat tertunda, maka Rasman pun menantang Nikita untuk hadir di hari yang sama agar bisa bertemu dengan Fadel. Ketika saya mendengar kalimat dia, kalau datang seperti porsi ditendang,
kemudian nggak dikasih bangkit, kemudian akan dipukuli. Ya makanya saya bilang, insya Allah jika umur panjang, hari Jumat depan, klien kami Fadel Al-Fajar Bajideh dan kami tim hukum yang saya pimpin akan datang memenuhi undangan klarifikasi dan akan menjawab semuanya, termasuk menantang NM untuk datang bertemu klien kami, dan kami mau lihat apa yang dia katakan itu. Jangan hanya ngomong doang, buktikan dong di depan kami kalau lu jago. Jangan kemarin saya lihat respon itu ada omnya Loli, ada kakaknya NM mengatakan gua mau sholat Jumat. Terus katanya nggak perlulah NM ketemu loh, tapi nantangin mau ketemu. Kalau lu jago, ya udah buktiin dong yang seperti yang kamu sebut di media sosial kamu itu. Kira-kira begitu. Kan yang punya urusan kan NM. Yang melaporkan Fadel itu kan NM. Bukan pamannya si Loli, bukan paman si Loli, bukan kakaknya NM. Terus yang kedua, yang ngomong di media sosial, yang bilang akan tendang seperti kursi, tidak boleh bangkit, langsung pukuli pakai ada yang putih gede itu, kan si NM. Kalau dengan dia urusan apa? Nah, tapi kalau dia pengen jumpa, dia mau pukuli, ngomong sekarang. Saya tunggu, saya datang, saya akan buat seperti NM yang disampaikan di media sosial. Udah, saya akan lihat. Tapi tonton, kami nggak akan bantu, biarin aja. Lu kalau jago, coba deh. Jadi ngomong itu kalau ngomong di manusia yang dipegang omongannya. Ya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Yang dipegang janji dan komitmen, bos. Lantas benarkah saking emosinya melihat apa yang sudah dilakukan Nikita kepada Fadel, Rasman pun sampai menyebut Nikita seorang pengecut? Dan seperti apa tanggapan pihak Nikita atas pernyataan Rasman tersebut? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Makin memanas dan berani, Rasman Arif Nasution pun tidak bisa menahan ucapannya kepada Nikita Mirzani. Hingga akhirnya kata-kata pengecut pun keluar dari mulut Rasman untuk Nikita yang dianggapnya berani berkoar di media sosialnya saja. Selain itu menurut Rasman, Nikita juga menyerang dirinya dengan menggunakan tangan orang lain dan tidak menggunakan tangan Nikita sendiri. Ia juga menantang Nikita kalau mau mengganggu kliennya Fadel, juga gunakan tangannya sendiri, jangan pakai tangan orang lain. Hei NM, kau kalau berhadapan sama saya dengan pakai tangan orang lain, pakai tanganmu. Kau mau ganggu Fadel, pakai tanganmu. Kau mau ganggu Rasman, pakai tanganmu. Jangan pakai tangan orang lain. Itu namanya pengecut. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.